Akhi fillah, innamal mu'minun ikhwah. Ini kesannya bupaki pula. Tuh, termo kita elang perasaan dia dan gue lagi di nedepak jember yolo kekak bisa kadir ya. Maksud aja bekas itu tetap dimiliki. Dimanapun kamu berada, pangkat apapun kamu dengan hajimu ini telah bersatu hati dengan kami. Kita ini ikhwah, kita ini jamaah satu haji, satu jamaah. Kalau udah menikah, mungkin tengkanan nikah bulat berdek artinya nikah saya, enggak lah, itu masih jauh haji, budak para lu tak usah haji-hajian lah, berdek nikah. Cari ibadah masjid jauh haji yang melakukan haji. Yang mana aja ngarap mata musolli jadi. Set apa aja mana? Bila ni aku muka kita pas masih sebenarnya. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala la yaqulanna ahadukum inni hajj fa innamal hajj wal mahrim. Berancak ngocak engkau haji mun kita ngalakoni ihram. Saya mahajijir mulai ihram. Sami'tu Anas ibn Malik yaqul. Sahabat selain Abdullah ibn Mas'ud juga sahabat Anas bin Malik ajabu. La taqul inni haj hatta tuhilla. Walakin qul inni musafir. فذكرت ذلك لأبي العالية فقال صدق أنس أوليس إن شاء رجع من الطريق. Maksudnya berencak ngocak engkau haji mungkin bukan kita ngelakoni bukan disebut musafir biasa ya pergi haji baik cak ngocak haji dulu mungkin kita ngelakoni. Para hadirin, istana haji mereka di dalam praktek kalau nyatet paling sekonek telok fungsinya haji mon Mekah mereka itu betul-betul gelar persaudaraan, gelar solidaritas, gelar sebagai saudara fillah. Mon dapat kantong dapat tanah air pada Jember. Titel haji ini kan lebih-lebih mungkin ke Madura pas berada tuan apa tak? Tambah tuan, kak tuan ini, kak tuan. Tapi mau orang Jawa sobung ya, betul betul ya. Yang orang Madura pas engkau bang ketelasan. Bila kita tuan makin pas kak tuan. Ini artinya haji ini hak satu gelar kehormatan. Kehormatan bagi seorang hamba muslim yang dengan pertolongan Allah dia bisa menyelesaikan rukun yang kelima-limanya. Buat dia sahlah bahwa arkanul Islam khamsatun. Mun kita haji arba'atun. Terus mau ditanya orang berapa rukun Islam? Dan kita ngelakukan haji paling sabta arkanul Islami 4. Dan kita ada zakat, kita cuma telurun, mencoba syahadat, apa aja ngapasak tok. Mereka pas nyamana pas arkanul Islam salah satu. Nah inilah gelar kehormatan. Orang menabi ampun haji ini merupakan satu kehormatan bahwa orang ini alhamdulillah telah bisa menyelesaikan rukun yang 5 yang dititahkan oleh agama sebagai kehormatan dan lagi soalnya penikah dia boleh lebih berat dan kehormatan haji penikah titel atau gelar amanat ini kesuara berat mereka.
Sehingga tak kuat nyokon haji ini buat seneka. Baca deres. Mula haji ini kemudian ngelakonin apa-apa sebut nilin. Kempang itu orang. Pasti kepala berita. Mungkin anak nipu. Loh neka. Mau kita haji yang kekapra aja. Mau punya mana haji mak nipu. Neka mah takir. Belana para hadirin sampai orang seanak sehat kagulah. Anak sehat kagulah. Engkau bukan anti haji, tidak. Orang songko haji itu baik saja, asarbanan baik. Tapi menikubisku aja sopan haji kan sih. Waduh kata gula. Paling tidak monsongkan haji itu kalau sembahyang saja. Nah itu supaya ingat kamu waktu di Ka'bah itu. Supaya ingat bahwa yang pakai sorban itu adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kamu tiru itu. Hormatilah songko ini. Jangan dibawa jor-jor. Bukan mereka eker-eker itu nasihat mereka mesti aja tapi leres. Hargailah ini haji. Karena haji itu sekaligus merupakan testing, merupakan barometer, merupakan ukuran sampai di mana dia sesudah haji. Kan sudah ini. Panah-panah apa kembang itu orang yang sambil orang itu. Ini kita nyaman itu gini. Tapi alhamdulillah para hadirin, insyaallah menabi bernawa itu niat estok insyaallah moga-moga bimbing di Allah. Moga-moga karena kaula aroma sapun haji, aroma ampun ngeba amanat, moga-moga kaula tak bisa dipercaya baik dalam agamanya maupun di dalam akhlaknya, dalam tingkah lakunya. Ini moga-moga oleh pertolongan Allah. Moga-moga nih. Tina kau masih buat cuba haji, kau tina bangas teti, ya sudah. Bila nengkau ki nyaman bebas kalau kedai itu sepinggir Allah, kita ada serban tu sedia. Ini kecan gula saya. Sebab kalau orang tanya ke kiai, kunten apa? Kenapa orang haji ini harus pakai serban? Apa harus pakai songkok putih? Tidak ada keharusan dalam agama. Habis kenapa itu kok pakai itu? Wah, sekalipun tidak naik haji, pakai haji tidak apa. Pamannya senang mau sembahyang, pakai serban, teku imam-imam khotib baca. Kaisa punya cita haji Kaisa. Mau ucuk-ucuk mau kui serban, tak kena protes Kaisa. Oh ini sampai kan belum naik haji, maaf songkoan haji, tidak bisa. Dalam agama itu bukan apa-apa itu. Kalau kita naik haji ini kasih dulu Kaisa, belum masuk. Paling penting ini kejadian lagi ini. Iktidaan wa hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kau lebur ke kanjeng Nabi. Saya ingin menirukan. Ya sekalipun tak ibadah tinggal songkok baik saja. Engkau tak bisa neru wirid, tak bisa neron sebarang hilang kau hari. Muka-muka kau merasongkan haji. Engkau ada bercuba umat kanjeng Nabi. Engkau ada pengikut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ulah pernikahan ngabaja si papangkian mangken itu subung lain, subung apa-apa nah boleh kan jelek saya pun Pak Ketua DPR pacara politik-politikan sobung mereka sehadir mereka pun macam-macam itu pun. Tapi gula tak ni macam-macam begini itu kesongkon tau gula. Ngolam pada yang sedang bisa kui songkon jermak oning gula. Ini kata rakan keberatan, tinggal aku tak kritik sesuatu celeng pun. Apa betul? Ketika kecuali sebung lain, ramah tamah atau silaturahim. Rahim ni kan dari kata-kata kandungan rahim. Arham.
Jadi istana ungguna seleres nika kok dibaca silaturrahim. Bukan rahmi, bukan. Rahmi itu rahmah itu bukan. Ini rahim. Jadi nyambung hubungan sekandung. Seolah-olah kita ini teretan satu rahim. Atau cara lainnya disebut ramah tamah. Nika ramah tamah nika cita-cita nika benar karena gula santri. Nika kata-kata ramah tamah nika salah rahmah tamah. Rahmah itu kasih sayang, tamah yang paripurna, yang sempurna. Jadi ramah tamah itu kasih sayang. Jadi makanya sebuah acara apa-apa. Paling-paling kecil keluar apa bicara selegat kok. Tak ngalah resolusi bukan sobo. Fotosan tidak. Lalu nanti ada organisasi diikat, ada untuk sobo. Sebung napa-napa, sebung latar belakang, sebung di latar buka melulu, latar depan, di kisah ujian kalau kena. Jadi maksudku lah para hadirin sebung lain, cuma telok ini. Nomor setong, napa nih? Nah, jadi cuma ditanya, itu oleh kita, Thomas Sambian bisa ngapa lagi? Pecuk nomor setong memupuk terus ukhuwah Islamiyah. Memelihara perasaan tauhid menyatu di kalangan jamaah atau para hujjaj. Ukhuwah kulir itu maksud sini kaki. Nah, ini alhamdulillah kecil montepangki. Ini satu jamaah. Ini satu seberangkatan satu tahun dengan saya. Jadi gula lopok kenyamanan sampeyan gula mau ke haji dong. Ya haji ini ketok wae iki. Haji ini gula atau boleh sampeyan. Lop aromasa kok bilang dia lop haji. Haji itu sebagai panggilan persaudaraan. Pas nomor 2 nyokong ke Allah, moga-moga kita siampun menerima amanat nikah haji sebagai gelar amanat bisa meningkatkan diri sebagai insan agama yang berbakti. Nikah banyak orang, moga-moga kuat nikah nyokong haji. Moga-moga semarin haji penegak kaulah panjenengan, aku pada langsung saya boleh. Jadi, nikah banyak orang nomor 2. Tas nomor 3, tujuan dari petanggian langsung nikah sebelum lain untuk nikah menjadi insan pembangunan yang berjuang terus. Karena orang yang dinamakan berbakti, kena kelak ampun singgung di Pak Bupati. Kalau kelak juga peleresan baca khutbah, lagi pelesari. Ganti tahun, ganti minggu, ganti ini, ganti itu, peredaran masa ini membawa macam-macam perubahan nasib. Orang yang malah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh ngaco bupati tora itu. Babodoan peredaran keadaan lingkungan itu sudah begitu kacau. Sampai orang keluar asbaha mu'minan wa amsa kafiran. Na'udzubillah. Keluar dari bungkuk Islam dia. Tapi bermole-mole ke bungkuk Rasul itu kafir. Begitu cepat. Entah karena urusan apa gede. Pokok menurut sindiran Nabi, sinyalemen Nabi, agama itu pada satu waktu akan menjadi satu benda yang murah, yang tidak kuat lagi. Saya ternyata kini Pak Haji gelap. Bisa dijual agama itu pada satu waktu. Beras, utamanya. Eforot obat-obatan, eforot nafkah Allah. Dan juga agama itu pada satu waktu, iman itu pada satu waktu bisa menjadi barang second Yujab. Mulai sampai kanjeng Nabi saya kemanjir saya nggak asbaha mu'minan wa amsa kafiran.
gulak gugik sehat, iman, Islam. Tapi entah di mana terlibatnya, kecantolnya itu di mana. Mak model letaknya beriman, boleh orang. Orang itu sudah tidak mengakui adanya Tuhan di dalam kenyataannya, sekalipun dia bersyahadat. Maka seseorang menurut guna Al-Quran, semua peredaran zaman itu ini pukul rata akan membawa kekurangan dan kerugian. Innal insan lafi khusr. Pukul rata orang ini karena peredaran dia berkurang akan merugi. Mempunyai cara balance mereka rugi. Mesti apa lah tambah tawas fisik, obuk saya salah gertem tidak boleh nak wani. Saya salah kuat begini gitu lemah. Yang asalnya begini. Illa kecuali hanya 4 orang yang tahan peredaran zaman. Apapun yang terjadi boleh terjadi. Zaman perang, zaman damai, zaman jaya, zaman runtuh, zaman apapun. Orang yang tidak rugi hanya 4, yang memiliki sifat 4. 1, aman. Betul-betul dia iman sekilap sebuah kisah panjang lebar. Apa karena hasil didikan, apa karena hidup dalam lingkungan, kapan saya pun dapat hadir gila. Iman yang betul-betul iman. Kecuali iman wa amilus shalihat. Iman itu milik pribadi, individual. Tetapi ketika sudah naik wa amilus shalihat, bercabang 2. Amal soleh itu 1 kepada Allah, 2 kepada masyarakat. Nah ini sudah mempunyai 2 aspek. Dari amanu soal pribadi meningkat menjadi wa amilus shalihat, mempunyai 2 mata. 1 hablim minallah, 2 hablim minannas. Orang yang bisa memelihara 2 tali jalur ini, itulah orang soleh. Bukan soleh sarpan, bukan. Orang yang solihin, orang yang soleh, yaitu orang yang bisa memenuhi kewajibannya 1 terhadap Tuhan, 2 terhadap manusia, terhadap masyarakat. Itu orang soleh. Solihin kok tak bisa. Benar solihan, itu Pak solihan. Cuma ke solihan, soleh, Pak soleh, itu soleh. Sesi wa amilus shalihat nikah. Yang kedua, orang yang berbuat kebaikan. Sebenarnya gula ni kata kenapa? Gula cuma norai. Gula juga terhadap. Bagaimana cara cak. Pak Abdul Hadi sebentar lagi, 1 bulan lagi ya. Ampun tak kesibukasi. Tapi triloginya masih ada di sini. Tapi Masjid Aminnya masih ada. Ini salah satu segi kecil daripada wa amilus shalihat. Dia merasa aman, tidak usah khawatir. Dimanapun Tuhan berada nanti. Asal orang itu amanu dan wa amilus shalihat. Bah nomor 3 menurut jawaban Allah, wa tawasau bil haq. Berani menegakkan keadilan dan kebenaran. Berani memberikan peringatan secara halus. Bil haq wa tawasau bis sabr. Tahan menghadapi keadaan. Bisa menenteramkan masyarakat. Ini sudah segi sosiologisnya, segi masyarakatnya. Wa amilus shalihat sudah bercabang 2. Ketika wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, mereka harus menjadi insan sosial, insan pembangunan. Nah, ini bisa mengerti. Jadi insan agama mereka amani. Saya nomor 3, manusia yang harus beramal, tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Menjadi insan pembangunan dalam arti kata bukan membangun aspal, tapi membangun manusia. Mengkati sebuah kisah Pak Hadi, anak-anak terutama. Lingkungan masyarakat kecil kita di desa masing-masing
jagalah suasana itu, lingkungan itu. Mereka termasuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini orang yang tahan hidup. Boleh pasang surut naik turun, boleh berganti-ganti pimpinan, boleh apapun terjadi, gempa boleh, banjir boleh, tapi asal 4 ini orang itu menurut wal asri negaji, wal asri demi peredaran masa, pergantian minggu, pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun, makan tahun anyar makan itu. Sampai di mana pengaruhnya wal asri demi perubahan tahun hijrah sekarang 99, miladiyah 79. Sampai di mana? Ini hanya bisa diartikan, hanya bisa berarti bagi mereka yang amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dimanapun orang itu berada. Para hadirin penonton kunase, muka-muka bisa sengki perasaan menyatu tauhid iman kaulah da Allah panjenengan kaulah saja dengan muka-muka tambah sekenti, muka-muka pada nak kuat tauhid da Allah, kalimat tauhid, tauhidullah, tauhidur rasul, menyatukan kepemimpinan agama hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keikutan kita. Tauhidul kitab was sunnah, Quran dan hadis, ini ketinggalan. Yang harus satu-satunya kita pegang tauhid, menyatu. Tauhidul ibadah warububiyah, hanya menyembah kepada Allah, yang lain tidak, sama saja sama saya sendiri. Letak tawa pengamal, letak tahu pokok benar Allah sama dengan saya. Cuma yang saya sembah hanya Allah. Tauhidul iman wal Islam wal ihsan, menyatukan 3 rangkaian ini. Iman, Islam, ihsan. Benar Pak Ihsan, benar. Iman ini landasan keyakinan, kepercayaan. Islam pengamalan, realisasinya. Jadi kepercayaan saja, iman saja tak cukup, kudu beda pengamalan, prakteknya. Ya arkanul Islam hom sabtun guys, no? Muga-muga kalau panjenengan sampun haji nikah, muga-muga terima. Islam boleh sampeyan. Pas nomor 3, ihsan. Ihsan itu tidak cuma kita itu sebagai robot naik haji, preman, apa aja, nyonglet, atau oleh seperti robot. Tidak. Kita ada nomor cak-caan. Saya nggak koceng dong, udah rumah. Kocengnya mesti potong kapan, bisa bayi nyong. Bapak mekang nyong, coba mulai dan nak nyong, sering kocengnya. Ihsan itu artinya penghayatan, menghayati. Moga-moga kau dapat jenengan tauhid antara telok. Tauhidul iman wal Islam wal ihsan. Bukan cuma iman, kepercayaan, bukan cuma sembahyang, tapi menghayati sembahyang itu, meresapkan arti khisnya, semangatnya, spiritnya, tujuannya, motivasinya sebagai penghambaan total terhadap Allah yang satu. Ini ihsan, mencerahkan penghayatan, keyakinan, pengamalan, dan penghayatan. Tauhidud dunya wal akhirah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Menyatukan, menggandengkan 2 ini sebagai satu kepentingan. Jangan orang hidup dunia ninggal akhirat, atau berakhirat ninggal dunia. Tauhidun niyyah wal qawli wal amal. Bersatunya tekad, bersatunya kata dan perbuatan. Ini termasuk tauhid juga nih.
Jadi pengertian tauhid, tauhidul zahir wal batin. Menyatukan, menyamakan yang lahir dengan isinya. Oh, sama do iya tak, sama dia iya. Lah mereka. Nah, ini bisa sampai pada cawaan selikah. Keluar ke dalam sineka pun, bulan sipon mereka. Tidak ada mang sipon mereka, tapi pun apa sih? Terus para hadirin, orang yang begitu inilah orang tauhid, muwahhid. Orang yang punya jiwa dan semangat tauhid. Moga-moga tauhid kula panjenengan segembleng mektaji guru menikah. Pasti tong sebagai satu hamba, sebagai satu saudara di hadapan satu Tuhan. Ini kesetong aneh. Ibadah yang manapun itu ronggar sifatnya. Tidak sekir, tidak ketat kecuali haji. Orang sembahyang di masjid boleh, di lapangan boleh, di mana saja boleh. Pilih tempat di mana. Orang puasa juga, cuma waktunya tidak boleh pilih, harus Ramadan. Iya, tapi dimanapun boleh. Tapi kalau haji ini aneh bin ajaib. Tempatnya, waktunya ditentukan, tidak boleh ditawar-tawar. Harus sekarang tanggal 9 Zulhijjah di sini di Arafah. Tidak itu tidak haji. Berat. Ini ada apa aja dari ketorik. Pokoknya orang haji umpamanya kejelbuk tak boleh. Tidak bisa. Tempat pun keliru, waktunya tidak bisa. Itu namanya umrah lah. Mau kita tepatnya mana umrah tadi. Mau nyawa haji itu masalah sakit toh. Jaga aja. Cuma wukuf Arafah itu mulai matahari gelincir. Ya Allah. Mumplek-plek 2 juta. Dari yang sehat sampai yang hampir mati. Dibawa ambulans dari rumah sakit. Hanya untuk menangi antara gelincirnya matahari zuhur itu sampai suruk atau sampai subuh. Kornya terbaik ambulans masuk ke Arafah, preman boleh ke hospital haji itu. Merebut detik itu saja. Ini keras sekali peraturan haji. Tempat harus di sini, waktu harus di persis disiplin. Tidak mulai. Ini mendor dah Maulana masih ada remah mau tepak wuku kaisa ampun harus hadir 2 juta. Para hadirin, itu sekaligus menggambarkan tamsil ibarat kita besok akan dipanggil dalam satu waktu yang sama. Kalau Israfil sudah meniupkan manufukhah fis-sur, kita yang mati ini nanti dipanggil dengan satu panggilan sangkakala. Tahun kita tot tahun ini. Pokok ada panggilan yang lebih hebat dari haji nanti. Seluruh orang yang di alam barzakh akan dibangkitkan dalam waktu yang sama, serentak, dan dalam waktu yang sama pula harus berdiri berbaris di satu padang yang namanya padang mahsyar. Pada satu waktu, dalam satu tempat, di hadapan satu Tuhan, di muka satu pengadilan, di hadapan satu catatan, masing-masing punya catatan yang tidak bisa dibantah lagi. Andi tape recorder, di tanah menopok. Apa oper sih? Macam cacar. Nah, ini cacat mau diurus. Sampai makanan apapun akan diurus. Ya, apapun akan diurus. Ya kan? Tak mana? Ada naik ni, tak ada. InsyaAllah. Ini, Enggak. Itu. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunna 'ayna al-yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua pemberian sampai pun merupakan puntung rokok itu akan ditanya. Kamu terima dari mana, untuk apa? Kamu gunakan untuk apa? Telingamu untuk apa? Kepandaianmu untuk apa? Pangkatmu untuk apa? Jabatanmu untuk apa? Kekayaanmu untuk apa? Ini urus apa ini? Ini film kecil ini haji ini. Dari film besar yang akan kita alami kelak.
di hadapan Allah. Nih, kesudah saya simpi Pak Haji. Saya enggak, kan? Saya enggak ni saya secara Islam. Mun mas kenapa bucengan ni kan? Nasib di sini bucengan, bukan apa-apa itu. Tapi nasib kita nanti itu yang akan menentukan apakah kita termasuk bahagia atau minal khasirin. Tidak jadi wajib. Ini kepada hadirin tak langkau muka-muka maksud pula ngabadi menikah muka-muka bisa terima di Allah berhasil. Tak langkau pula sekali lagi mohon maaf, seribu maaf melalui perlayanan kurang saya. Tak langkau sebagai penutup pula nyoon saha keikhlasan panjenengan saja mengikuti kaulah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا أحمد. السلام عليك يا محمد. السلام عليك يا أبا القاسم. السلام عليك يا ماحي. السلام عليك يا عاقب. السلام عليك يا حاشر. السلام عليك يا بشير. السلام عليك يا نذير. السلام عليك يا طاهر. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رسول رب العالمين. السلام عليك يا قائد الخير. السلام عليك يا فاتح البر. السلام عليك يا نبي الرحمة. السلام عليك يا هادي الأمة. السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. Muka-muka salam kaula peneka sesejenah. Muka-muka sarang malaikat kepada pada ajunan Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka kaula panjenengan terima sebagai umat kah, sebagai pangeran. Kenapa murid kah, sebagai umat kah setia mulai makan sampai akhirat. Tak langsung gula cangkolang no topa nega gula mincin di anak Imam Ghazali nalikana Arafah. Dari Arafah Imam Ghazali doa bendoa na pelakay laraki sasaja santri-santri nah kaula merwasi doa na Imam Ghazali dari Arafah ini yang tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin
وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وجودك القديم وباسمك الأعظم أن تصلي على سيدنا محمد وأن تغفر لنا muka-muka di sepuro kesoklo doyo. Ya Allah, aku mengaku banyak dosa kepada Engkau, kepada istri, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat. Aku banyak berdosa. Ampunilah dosaku ya Allah. Lana wa liwalidina wa auladina wa ikhwanina wa aqribaina wa masyayikhina wa ashabina wa azwajina wa asdiqaina wa liman awsana bid-du'a wa liman ahsana ilayna wa liman lahu haqqun alayna wa liman zalamnahu aw asa'na ilayhi wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa an tarzuqana wa iyyahum khairatid dunya wal akhirah wa an tahfazana wa iyyahum min jami'i bala'id dunya wa ahwal yawmil qiyamah wa an tarzuqana al-ulum an-nafi'ah wal a'mal as-salihah wa an ta'simana min jami'il ma'asi al-zahirah wal batinah wa an tusahhila lana rizqan halala wasi'ah wa an taqiyana syarral ashrar min al-insi wal jinni wad dawab wa ghayriha wa an takhtimana wa iyyahum bihusnil khatimah. Berilah kami kesudahan yang akhir ya Allah, yang baik, baik menurut Engkau dan baik menurut manusia. Wa antaktuba lana ada'a faridatil hajj aman ba'da awam wa jilan ba'da jil. Mudah-mudahan kami yang belum naik haji diberi kesempatan oleh Engkau ya Allah untuk naik haji. Ini merasakan betapa nikmatnya, betapa indahnya kebesaran-Mu di tempat bumi-Mu yang suci. Dan kami-kami yang telah menunaikan haji, mudah-mudahan dapat naik haji lagi untuk menyempurnakan kekurangan yang lalu. Wallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Asy'abu bersabda, man hajja hajjatan faqad adda fardah. Siapa yang haji satu kali, dia berarti telah menunaikan kewajibannya. Wa man hajja tsaniyah faqad dayana rabbah. Siapa yang haji dua kali, berarti dia telah memberikan piutang kepada Allah. Allah mempunyai hutang pada orang itu. Wa man hajja salasa hijjat, orang yang naik haji 3 kali, haramallahu sya'rahu wa basyarahu minal nar. Maka orang itu jangankan tubuhnya, rambutnya dan kulitnya haram disentuh oleh neraka. Mudah-mudahan kita termasuk ini ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan saya akhiri sekaligus sebagai penutupan dengan ucapan jazakumullahu anna khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.